Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rusbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini rupanya sudah mulai punya hitung-hitungan berapa kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi penyalahgunaan kuota haji pada tahun 2024. Angkanya ini ternyata sangat gede ini, lebih dari 1 triliun. Wah, ini mulai KPK udah mulai mainnya TT juga ya seperti Kejaksaan Agung ya. Mungkin bisa masuk mulai ke Liga Korupsi ya. Karena jumlah korupsi yang banyak-banyakan di Indonesia ini kan korupsinya sekarang bukan angka ratusan juta itu udah laku. Miliaran sekarang tembus dan bahkan tembus triliunan. Nah sekarang ini kalau menurut perhitungan KPK, angka kerugian akibat penyalahgunaan kuota haji pada musim haji tahun 2024 itu lebih dari 1 triliun. Itu kata dia hitungan awal ya yang dilakukan oleh KPK. Yang menyampaikan ini adalah juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih Jakarta hari Senin ya tanggal 11 Agustus 2025. Angka kerugian itu merupakan perhitungan internal KPK yang juga sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Namun itu hitungan awal. Untuk kepastiannya KPK itu akan menunggu hitungan lebih detail dari BPK. Jadi BPK sudah mulai bekerja sekarang untuk menghitung berapa kerugian negara dalam kasus itu dan siapa saja yang diuntungkan. Kalau hitungan saya angka 1 triliun masih kecil loh. Ini peluangnya bisa lebih gede lagi karena ini kan berkaitan dengan penyalahgunaan atau penyelewengan kuota haji yang semula ini kan dari 20.000 kuota tambahan haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi melalui Pangeran Muhammad bin Salman kepada Presiden Joko Widodo pada waktu itu kan ini dimaksudkan untuk mengurangi antrian berangkat haji ke Arab. Ini kan Indonesia ini sekarang walaupun mendapat kuota terbesar ya ini 221.000 tahun yang lalu ya itu tetap saja antriannya sangat panjang bisa mencapai sampai di atas 40 tahun. Ini terutama untuk saudara-saudara kita jamaah haji atau calon jemaah haji yang berasal dari Sulawesi Selatan. Juru bicara KPK Budi belum bisa memastikan siapa yang jadi tersangka terkait perkara penentuan kuota haji ini karena masih dibutuhkan pemeriksaan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan konstruksi perkara. Nanti kita akan update karena tentu masih dalam proses penyidikan KPK dan perlu memeriksa juga pihak-pihak yang mengetahui perkara ini kata dia. KPK itu hari Kamis lalu tanggal 7 Agustus telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas selama 5 jam. Ini adalah saksi kunci ya karena pada waktu itu dia statusnya masih menjadi saksi waktu pemeriksaan ya dan selama 5 jam itu juga itu bukan BAP tapi ini lebih pada klarifikasi. Namun sehari setelah pemeriksaan dari Yakut, KPK itu sudah meningkatkan status perkara dugaan korupsi kuota haji itu dari penyelidikan menjadi penyidikan. Naiknya status penyelidikan menjadi penyidikan diumumkan oleh PLT Deputi Penindakan KPK Brigjen Polisi Asep Guntur Rahayu pada Sabtu dini hari itu bersama dengan press release operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kolaka Timur. Dan seperti sama dikatakan Budi, Asep juga menyatakan bahwa mereka itu menggunakan sprindik umum. Sprindik umum ini artinya surat perintah penyidikan umum sehingga dengan begitu kan nanti telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan namun KPK belum menentukan siapa yang jadi tersangka. Kami penyidik memilih untuk menggunakan sprindik umum itu karena kami masih ingin mendalami beberapa peran dari beberapa pihak sehingga nanti dengan sprindik umum ini kita menjadi lebih leluasa untuk mengumpulkan bukti juga mengumpulkan informasi sehingga membuat terang sebuah atau perkara yang sedang kita tangani ini. Karena tentu saja pada proses penyelidikan ini ada keterbatasan di mana dalam penyelidikan belum bisa melakukan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya sehingga kami melihat kami perlu mengumpulkan bukti yang lebih banyak untuk menentukan nanti siapa yang menjadi tersangkanya. Selanjutnya minta di-spill kira-kira siapa yang potensial suspeknya. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap
pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kita seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Ya, karena yang seharusnya berdasarkan, kalau tidak salah mohon dikoreksi nanti ya, dilihat rekan-rekan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 kalau tidak salah, lihat di situ bahwa pembagian untuk kuota haji itu 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus, ya seperti itu. Jadi kalau 20.000 berarti sekitar 18.400 untuk reguler, 1.600-nya untuk khusus. Nah itu kalau dikaitkan dengan undang-undang. Padahal dapat tambahan 20.000 kuota ini hasil pertemuan atau kunjungan Presiden Republik Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, di mana alasannya adalah permintaan kuota ini karena kuota reguler itu nunggunya sampai 15 tahun gitu ya. 15 tahun lebih untuk kuota reguler ini nunggunya. Jadi seharusnya yang 20.000 ini karena alasannya adalah untuk memperpendek jarak atau jarak tunggu atau memperpendek waktu tunggu haji reguler, seharusnya keseluruhan diberikan kepada haji reguler gitu. Karena alasannya minta itu, bukan alasan untuk meminta untuk tambahan kuota haji khusus. Nah, kalau alasannya itu ya. Tapi kalau dikembalikan ke undang-undang, ya tadi haji khususnya tetap dapat, tapi jumlahnya hanya 1.600 kuota gitu. Tidak menjadi 10.000 kuota seperti itu. Memang ini pasti yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh publik, siapa yang jadi tersangkanya. Kan biasanya kalau statusnya sudah meningkat, ditingkatkan dari penyidikan itu sudah tersangka, dan karena ini menggunakan sprindik umum jadi belum ada tersangkanya. Tapi kalau kita lihat peristiwanya, tidak salah kalau banyak yang menduga bahwa ini pasti dipastikan gitu, atau diduga lebih tepatnya begitu. Salah satunya itu nanti yang akan menjadi tersangka adalah Yakut Khalil Qomas, karena kan dia yang menjadi Menteri Agama yang juga menentukan kuota, dan jelas di sisi kuota ini kan sudah ada kesepakatan antara DPR dengan Kementerian Agama, bahkan juga ada undang-undangnya itu yang disebutkan tadi bahwa kuotanya itu harusnya untuk yang jemaah haji khusus atau jemaah haji ONH plus itu hanya dapat 1.600 tambahan, 8% dari total 20.000 itu, tapi ternyata kemudian diberikan 10.000, jadi dibelah dua gitu, 10.000 untuk haji reguler, 10.000 untuk haji ONH plus. Jadi dengan begitu ada tambahan 8.400 maksud saya, karena kan 8%-nya 1.600 berarti 8.400, total 10.000. Bisa dibayangkan kalau 8.600 itu dibagikan ke jamaah ke travel haji itu, emangnya mereka dapatnya itu gratisan begitu saja. Ini Pak, ini yang sedang diselidiki oleh KPK. Kerugian negaranya berapa ini sekalian juga nanti menjawab yang Mas Abir. Kerugian negaranya masih sedang dihitung, ya penghitungannya dari jumlah tadi yang seharusnya menjadi kuota reguler kemudian menjadi kuota khusus, itu hasil komunikasi dengan pihak BPK ya. Jadi kita menghitungkan tadi, ini sekaligus menjawab apa yang ditanyakan Mas Abir, yang menghitung kami koordinasi dan komunikasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan. Betul, dengan menggunakan pasal 2 pasal 3 ada unsur kerugian negaranya yang harus harus penyidik buktikan. Kemudian nanti siapa yang diuntungkan gitu ya dengan pasal ini. Yang diuntungkan adalah tadi menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Di sini diri sendirinya adalah orang-orang yang mendapat aliran dana. Aliran dana baik itu dalam konteks karena pembagian kuota, misalkan dari pihak pemerintah, ya oknum pihak pemerintah atau Departemen Agama, Kementerian Agama, yang karena keputusannya memberikan kuota haji ini tidak sesuai dengan aturan, kemudian mendapatkan sejumlah uang. Nah itu akan menjadi objek
untuk kita minta pertanggungjawaban supaya dikembalikan, ya seperti itu. Kemudian juga tentunya perusahaan-perusahaan ya, perusahaan travel di mana mereka yang seharusnya tidak menerima kuota tersebut. Kalau kita mengacu kepada undang-undangnya, yang ada kan hanya 1.600, berarti 8.400-nya itu menjadi ilegal, artinya tidak boleh dijadikan kuota khusus. Nah itu pembagiannya itu kemana saja gitu, ke travel mana saja, nah atau asosiasi travel mana saja. Nah dari sana hasil kami komunikasi dan koordinasi dengan pihak BPK, itulah yang akan kita kejar. Jadi ini siap ini kalau lihat dari pernyataan Asep Guntur Rahayu, berarti ini akan ada korupsi berjamaah atau akan ada jadi tersangka berjamaah. Walaupun ini sebenarnya nggak tepat ya menggunakan kalimat berjamaah, karena berjamaah itu kan konotasinya itu berbuat baik secara berjamaah, itu konotasinya positif. Tapi dalam hal ini konotasinya negatif karena ini melakukan korupsi, yang dikorupsi kemudian adalah dana untuk para tamu Allah itu. Ini kan ini betul-betul keterlaluan. Karena itu kasus dugaan korupsi kuota haji ini memang sempat tahun lalu itu mengundang kehebohan, dan kemudian DPR ini setelah Pak tim pemantaunya bekerja mendapatkan banyak temuan, kemudian mereka membentuk Pansus Haji. Pansus Haji ini bekerja secara maraton dan mereka memeriksa para saksi-saksi dan mereka juga yang diduga terlibat dalam kasus ini. Tetapi yang sangat disayangkan pada waktu itu memang mereka tidak berhasil mendatangkan Menteri Agama yang saat itu dijabat oleh Yakut Khalil Qomas. Pertama dia waktu tidak dipanggil katanya dia ada alasan berkaitan dengan penyelenggaraan MCQ di Kalimantan, dan kemudian setelah itu dia berkali-kali dipanggil, dia tidak hadir karena dengan alasan dia sedang melakukan kunjungan dinas ke luar negeri. Ini panjang sekali kunjungan dinas yang pada waktu itu dia melakukan kunjungan ke beberapa negara, mulai dari Vatikan, kemudian ke Italia, kemudian ke Prancis, dan terakhir ke Uni Emirat Arab. Nah, ini yang orang kemudian kan curiga, kenapa kok Yakut Khalil Qomas di saat Pansus sedang bekerja, Pansus Kuota Haji bekerja, dia malah diutus oleh Presiden melakukan perjalanan ke luar negeri. Kan nggak mungkin ini menteri, apalagi Menteri Agama gitu, kemudian dia melakukan kunjungan ke luar negeri tanpa izin atau bahkan merupakan perintah dari Presiden. Itu yang saya kira nanti harus dibikin terang mengapa waktu itu Yakut Khalil Qomas menghilang ke luar negeri, dan kemudian sampai masa kabinet berakhir pun dia tidak muncul-muncul lagi. Media sosialnya yang biasanya aktif itu tidak update, dan kemudian barulah setelah dia dipanggil oleh KPK dia muncul kembali. Seperti kita ketahui, akhirnya Pansus Haji itu menyelesaikan kerjanya bersama dengan akhir masa kerja anggota DPR periode 2019-2024, dan mereka tanpa sekalipun bisa bertemu dengan Menteri Agama. Dan dari laporan mereka merekomendasikan bahwa hasil temuan Pansus itu nantinya agar ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Nah sekarang ini rupanya langsung dilanjutkan oleh KPK, dan ya saya kira KPK sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menyelidiki kasus ini. Karena hasil dari penyelidikan Pansus itu sudah sangat rinci, dan mereka juga punya data-data gitu sih, ini perintah siapa, kepada siapa pemberian, terus travel haji mana yang dapat berapa kuotanya, semua itu kan sebenarnya dengan mudah bisa diakses di Kementerian Agama. Jadi harusnya ini KPK bisa bekerja dengan cepat. Dan kalau lihat tanda-tandanya memang KPK bergerak sangat cepat ya, karena hari Kamis dia memeriksa Yakut Khalil Qomas, hari Jumat ya gelar perkara meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan kemudian Sabtu dini hari itu diumumkan naiknya status dari penyelidikan penyidikan, dan sekarang ini dari Senin itu kemudian mereka sudah mengumumkan untuk sementara hitung-hitungan mereka kerugiannya mencapai lebih dari 1 triliun. Ini kita tinggal menunggu datanya dari BPK, sementara dari KPK tentu kita tunggu siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang kemudian jadi tersangka. Ini jangan sampai kemudian yang dijadikan tersangka hanya para penyelenggara haji, para pemilik travel haji, kan mereka hanya menerima saja ya, bahwa kemudian ada aliran dana di balik bahwa kenapa mereka yang mendapat kuota tambahan itu, ini yang saya kira mesti dibikin terang oleh KPK. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.